Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 TPB 1 akan menjelaskan mengenai tugas besar PKS 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 21 terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, yaitu Anastasia Rahman dengan NIM 1214513, dan ada Gede Moena dengan NIM 1214514, dan yang terakhir ada Mujadid Khairul Surga dengan NIM 1214515. Kami dari program studi Sains Data. Pada tugas besar kali ini, kami mengambil tema mengenai penetapan data kehadiran mahasiswa. Kami memiliki beberapa pembahasan materi. Yang pertama adalah deskripsi program. Yang kedua adalah penjelasan mengenai kode program. Dan ketiga adalah penggunaan program. Yang pertama atau deskripsi program. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih program perekapan data kehadiran mahasiswa? Jadi, program perekapan data kehadiran mahasiswa merupakan suatu program yang dapat membantu sebuah atau sesuatu instansi dalam menciptakan instansi yang bersifat otomatis dan bersifat modern dalam melakukan perekapan suatu data. Nah, apa sih program yang kita gunakan atau yang dapat kita gunakan dalam merekap suatu data? Nah, salah satu programnya merupakan program aplikasi C++. Program komputasi C++ merupakan suatu bahasa pemrograman yang berisi himpunan sintak dan semantik dalam pendefinisian program komputer dan dapat diedit sendiri teks editornya. Pada tugas besar kali ini yang berjudulkan penetapan data kehadiran mahasiswa, kami mengambil beberapa konsep C++, yaitu konsep pencabangan, konsep pengulangan, dan juga konsep lain. Konsep pencabangan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk penentuan dalam memecahkan permasalahan, dalam mengambil suatu keputusan dari beberapa pernyataan yang ada. Nah, pada tugas besar kali ini kita menggunakan konsep pencabangan switch case. Nah, apa sih konsep pencabangan switch case ini? Jadi konsep pencabangan switch case merupakan konsep yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan banyak alternatif dan untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Nah, konsep yang kedua merupakan konsep pengulangan. Konsep pengulangan merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan. Konsep pengulangan yang kami gunakan pada program kali ini merupakan konsep pengulangan for. Konsep yang ketiga merupakan konsep array. Konsep array merupakan variabel array yang memiliki struktur yang terdiri dari sejumlah komponen yang memiliki tipe yang sama. Pada program kali ini kami menggunakan konsep array berdimensi 2. Konsep array berdimensi 2 merupakan array dalam bentuk baris dan kolom. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan kode program. Di sini kami menggunakan 4 buah header, yaitu IOStream, Conio.h, FStream, dan JSstream. Di mana keempat header ini mempunyai fungsinya masing-masing. Untuk IOStream digunakan sebagai standar input operasi pada pemrograman ini. Fungsi IOStream pada pemrograman ini antara lain code, cheat, cin, dan end. Untuk Conio.h digunakan untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Fungsi Conio.h pada pemrograman ini antara lain gets. Untuk FStream, program bisa membaca isi file sekaligus memberikan output ke dalam file tersebut. Contohnya pada pemrograman ini adalah fungsi dari offstream. Kemudian untuk header JString digunakan untuk pengoperasian string dan array pada pemrograman ini. Selanjutnya ada deklarasi using namespace std. Berfungsi sebagai perintah atau deklarasi pada sebuah compiler yang menyatakan bahwa kita menggunakan seluruh berkas, class, atau fungsi yang menjadi bagian dari using namespace std itu sendiri. Selanjutnya ada deklarasi class. Apa itu deklarasi class? Deklarasi class merupakan suatu deklarasi yang digunakan untuk membungkus data abstraksi prosedural sebagai deskripsi, tergeneralisir, atau rancangan dari sebuah objek. Selanjutnya kita menggunakan 3 buah variabel, yaitu char, integer, dan float, yang masing-masing punya fungsinya tersendiri juga. Untuk variabel integer berfungsi untuk mengelompokkan suatu variabel yang isinya bilangan bulat. Untuk variabel float mempunyai fungsi sebagai pengelompokan bilangan yang bernilai desimal atau pecahan. Selanjutnya, untuk variabel char mempunyai fungsi untuk mengelompokkan variabel yang bernilai karakter atau huruf dalam pemrograman ini. Selanjutnya ada deklarasi void. Apa itu void? Void merupakan suatu bahasa pemrograman C++ yang artinya kosong. Fungsi yang diawali dengan
kata kunci void memiliki makna fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita mengasigen fungsi tersebut ke dalam sebuah variabel. Contohnya pada pemrograman ini adalah ketika kita menginputkan data mahasiswa dan menginput absensi mahasiswa. Selanjutnya ada variabel size of. Apa itu size of? Size of digunakan untuk mengetahui besar memori dari tipe data, variabel, objek, dan semua deklarasi dari pemrograman yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada offstream. Offstream merupakan bagian dari fungsi header dari fstream. Offstream sendiri merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk menginput file. Sedangkan untuk fstream digunakan untuk memberikan output dengan membaca isi file. Selanjutnya kita akan melihat deklarasi for, case, dan break. Apa itu fungsi dari deklarasi for? For berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Sedangkan case merupakan suatu kondisi yang dimana kita menginput sebuah nilai itu semuanya akan diperiksa oleh program itu. Selanjutnya break. Apa itu break? Break merupakan perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menggunakan program yang sudah dibuat. Jika program dijalankan, maka akan menampilkan 3 opsi, yaitu memasukkan data mahasiswa, presensi mahasiswa, dan rekap data. Jika user memilih opsi pertama, maka user akan diminta untuk memasukkan nama dan NIM mahasiswa. Jika user sudah memasukkan 3 nama mahasiswa, maka user akan diarahkan lagi ke menu halaman depan dan dapat memilih opsi kedua, yaitu presensi mahasiswa. Pada opsi kedua, user dapat melakukan absensi kehadiran mahasiswa sesuai dengan keterangan hadir, alfa, izin, atau sakit. Jika user ingin melanjutkan absensi pada minggu berikutnya, user dapat menginputkan nilai Y. Jika user sudah selesai dan ingin kembali ke halaman pertama, user dapat menginputkan nilai N dan akan kembali ke pilihan opsi dan dapat memilih opsi ketiga, yaitu rekap data. Pada opsi ketiga, user dapat melihat persentase kehadiran masing-masing mahasiswa. Dan program selesai digunakan. Demikianlah penjelasan tugas besar dari kelompok 21. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Salam sains data, buktikan fakta dengan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.